Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini minggu kedua masa Advent 6 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengutus Yohanes Pembaptis menyiapkan manusia untuk menyambut kedatangan putramu, Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis dengan lantang menyuarakan suara kenabiannya, mengajak manusia untuk bertobat dan memberi diri untuk dipermandikan agar layak menyambut kedatangan Kristus Juru Selamat manusia. Tuhan, sadarkanlah kami agar di masa Advent ini, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, agar di saat kami merayakan pesta peringatan kelahiran Kristus, batin kami sudah bersih dan Kristus boleh bersemayam dengan damai dalam diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang beritakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hari ini kita memasuki minggu kedua masa Advent, masa kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, baik kedatangannya kedua pada akhir zaman, maupun menanti perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus pada hari Natal 25 Desember 2020. Yohanes Pembaptis hari ini dengan suara kenabiannya mengajak kita untuk bertobat dan beri diri untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya, katanya, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maksudnya, kita harus hidup jujur, ngomong lurus, bertingkah laku lurus, tidak perlu memupuk tingkah laku yang berliku-liku, bersikap pura-pura, berjalan menggok kiri, menggok kanan, yang tujuannya mungkin untuk mengelabui pikiran sesama. Dalam persiapan menyambut kedatangan Kristus, kita harus ngomong jujur dan benar.
Betapa sering di saat kita marah atau kecewa, kita berbicara manis dan sopan kepada lawan bicara kita, agar ia tidak merasa sakit hati. Sementara hati kita tetap merasa sakit. Kita menipu diri dan konsekuensinya kita sendiri yang sakit. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, banyak penyakit yang dialami manusia sekarang ini karena kesalahan diri sendiri. Orang tidak mengekspresikan dirinya dengan berani dan jujur. Orang lebih gampang mengambil sikap diam, menanggung derita sendirian. Ekspresi batin yang jujur akan sangat meringankan dan membebaskan batin kita. Sebaliknya, ekspresi diri yang bertentangan dengan keadaan hati yang sebenarnya akan sangat menghancurkan diri sendiri. Dari sudut ajaran gereja, itu yang kita sebut penipuan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Berkata benar dan jujur, atau berkata mulus dan menyenangkan tetapi menipu? Kalau menurut Kristus, Dia katakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu berarti kita harus jujur. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Advent ini, kita siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Kita menyiapkan batin kita dengan berdoa dan mengakui dosa-dosa kita lewat menerimakan sakramen pengakuan. Luruskan tingkah laku kita dengan berkata benar dan bertingkah laku jujur, sehingga di saat Tuhan tiba, Ia menemukan kita sungguh-sungguh sebagai murid-muridnya yang setia dan benar. Kita berdoa semoga Tuhan memberi kita kekuatan agar kita selalu berani berkata benar dan bersikap jujur. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.